Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya David Badan Polisi dan ada rekan-rekan saya yang Isilda, ada juga Ratu dan yang terakhir ada Mahmud. Yang kami bawakan untuk presentasi kali ini yakni Jim Watson yang dijelaskan berupa biografi, ada juga faktor kreatif dan juga asumsi serta karakteristik dan juga paradigma. Baik, kita mulai dari biografi. Watson lahir pada tanggal 21 tahun 40 di Virginia Barat sebagai anak bungsu dari 8 bersaudara. Ia bersekolah di SMA Virginia Barat dan di Lewis Girls School of Nursing yang berlokasi di Virginia. Tempat ia lulus pada tahun 61, Watson menyelesaikan gelar sarjana serta magister dalam perawatan psikiatri di University of Colorado di Boulder pada tahun 66. Serta di tahun 73 ia memperoleh gelar PhD dalam psikologi, pendidikan, dan konseling. Watson memulai karirnya dengan mengajar mata kuliah keperawatan di CU College of Nursing pada tahun 79. Ia menjadi direktur program doktoral universitas tersebut tahun 86 yang menjadi sekaligus pendiri dan direktur pusat perawatan manusia yang menjabat sebagai dekan fakultas keperawatan di pusat ilmu kesehatan University dan presiden Liga Nasional untuk Keperawatan di tempat ia. Tahun 97 Watson mengalami cedera yang mengakibatkan hilangnya mata kirinya. Jadi dia juga memiliki kisah pilu di balik kesuksesan yang cemerlang dan juga gemilang. Kemudian setahun itu suaminya telah mendampingi selama 37 tahun. Di tahun berikutnya suaminya meninggal karena bunuh diri, yakni di tahun 98, yang mengklaim si Jim Watson insiden tersebut memungkinkan untuk memahami karyanya pada tingkat yang lain dengan ia mengatakan pada saat itu perjalanan kehilangan mata dan kehilangan duniaku sebagaimana yang dikenal termasuk suamiku yang terkasih dan setia yang tak lama kemudian bunuh diri yang membuatku terbangun dan memahami tulisanku sendiri. Jadi pada saat itu suaminya depresi yang memungkinkan si Jim Watson untuk membawa paradigma perawatan tentang depresi dan juga manusia tentang kejiwaan. Yang selanjutnya adalah definisi caring. Caring itu apa sih? Caring itu peduli. Jadi caring merupakan orientasi human science dan kemanusiaan terhadap proses, fenomena dan pengalaman human caring. Caring juga lainnya meliputi seni dan kemanusiaan, yakni berupa tindakan yang diarahkan untuk membantu, membimbing dan melakukan cara untuk membantu suatu pencapaian tertentu dengan cara mendukung individu lain pada sebuah kelompok yang nyata atau antisipasi kebutuhan guna meningkatkan kondisi kehidupan manusia, serta mengusulkan bahwa kepedulian adalah sikap perawat yang ditentukan melalui perhatian, penghargaan, dan kemampuan yang memenuhi kebutuhan medis mereka dengan empati. Yang selanjutnya adalah karakteristik caring. Yang pertama adalah be yourself, yakni manusia harus jujur, dapat dipercaya, dan tergantung pada orang lain. Selanjutnya ada clarity, yakni sebuah keinginan untuk terbuka dengan orang lain, dan respect, yakni menghargai orang lain, dan separateness adalah sebuah kepisahan dalam bentuk caring perawat tidak terbawa dalam depresi atau ketakutan dengan pasien. Selanjutnya ada freedom, memberi kebebasan kepada orang lain untuk mengekspresikan perasaannya, empati, mengalami emosi yang serupa dengan orang lain, serta mengetahui apa yang orang lain rasakan dan pikirkan. Yang memiliki keterikatan dengan freedom. Yang terakhir ada komunikatif, yakni bentuk komunikasi secara verbal maupun non-verbal, langsung maupun tidak langsung, yang harus menunjukkan kesesuaian dan evaluasi yang dilakukan secara bersama-sama dalam segi perawat maupun klien. Selanjutnya penjelasan principle of caring. Watson mengidentifikasi gaya asumsi dan beberapa prinsip dasar dari transpersonal caring. Watson meyakini bahwa kita seseorang tidak dapat dibatasi oleh ruang dan waktu. Watson menyatakan 7 asumsi tentang principle of caring. Asumsi dasar tersebut yaitu yang pertama, caring dapat didemonstrasikan dan dipraktekkan dengan efektif hanya
Yang berikutnya lingkungan. Lingkungan tentang aspek fisik, emosional, sosial, dan spiritual. Lingkungan yang penuh kasih sayang dapat mempercepat penyembuhan pasien. Yang terakhir, keperawatan. Keperawatan adalah seni ilmu caring. Perawat membangun hubungan personal dengan pasien melalui tindakan seperti mendengar, berempati, dan memberi dukungan emosional, membantu pasien mencapai keseimbangan dan kesehatan. Oke, yang berikutnya proses caring. Nah, proses caring ini ada apa? Perlu disebutkan. Yang pertama, pengkajian. Proses caring dalam tahap ini meliputi pengamatan atau observasi, mengidentifikasi, melakukan penyelesaian masalah, menggunakan pengetahuan dan konseptual dari berbagai literatur yang dapat diterapkan membentuk konseptualisasi kerangka kerja yang digunakan untuk mengkaji masalah, dan pengkajian juga meliputi pendefinisian variabel yang akan diteliti dalam menyelesaikan masalah. Yang kedua, perencanaan. Perencanaan dapat membantu menentukan bagaimana variabel-variabel yang akan diteliti dan diukur, meliputi pendekatan konsep atau desain untuk menyelesaikan masalah yang mengacu pada asuhan perawatan, dan meliputi penentuan data yang akan ditemukan pada siapa dan bagaimana data tersebut ditemukan. Yang terakhir adalah implementasi. Implementasi adalah tindakan yang dilakukan berdasarkan diri dari rencana yang telah disusun berdasarkan data-data yang ditemukan. Yang terakhir, evaluasi. Nanti evaluasi ini meliputi metode proses analisis serta efek dari tindakan yang telah dilakukan berdasarkan data yang meliputi hasil, tingkat di mana suatu tujuan dicapai atau tidak, dan apakah hasil yang dapat digenerasikan. Berikutnya kita beralih ke perilaku caring. Dalam praktik perawatan, caring bukanlah sesuatu yang dapat diajarkan, tetapi merupakan hasil dari kebudayaan, nilai-nilai pengalaman dari hubungan dengan orang lain. Sifat keperawatan yang berhubungan dengan caring adalah kemudahan, sentuhan, hasil kasih sayang, mendengarkan, memahami klien. Caring dalam spiritual dan keperawatan keluarga. Untuk poin pertama, kehadiran. Untuk kehadiran adalah suatu pertemuan antara seseorang dengan seseorang lainnya yang merupakan sarana untuk mendekatkan diri dan menyampaikan manfaat caring. Menurut Frank Dixon, kehadiran berarti ada di dan ada dengan. Ada di berarti berkehadiran tidak hanya dalam bentuk fisik, melainkan juga komunikasi dan pengertian. Sedangkan ada dengan berarti perawat selalu bersedia dan ada untuk klien. Kehadiran seorang perawat membantu menenangkan rasa cemas dan takut klien karena situasi tertekan. Itu kata dia. Iya yo. Biru. Biru kok. Langsung ini. Iya. Untuk poin kedua, sentuhan. Sentuhan merupakan salah satu pendekatan yang menyenangkan di mana perawat dapat mendekatkan diri dengan klien yang memberikan perasaan perhatian dan dukungan. Ada dua jenis sentuhan, yaitu sentuhan kontak dan sentuhan kontak. Nah, sentuhan kontak merupakan sentuhan langsung kulit dengan kulit, sedangkan sentuhan kontak merupakan kontak mata. Dua jenis sentuhan ini digambarkan dalam 3 kategori. Untuk kategori pertama ada sentuhan berorientasi tugas. Nah, untuk sentuhan berorientasi tugas saat melakukan tugas dan prosedur, perawat menggunakan sentuhan ini perlakuan yang ramah dan cekatan ketika melakukan prosedur akan memberikan rasa nyaman kepada klien. Prosedur klien secara hati-hati dan atas pertimbangan kebutuhan klien. Untuk poin kedua, sentuhan pelayanan atau caring. Yang termasuk dalam sentuhan caring adalah memegang tangan klien, memijat punggung klien, menerapkan klien dengan
hati-hati, menempatkan klien dalam hati-hati, atau terlibat dalam pembicaraan komunikasi non-verbal. Sentuhan ini dapat mempengaruhi keamanan dan kenyamanan klien, meningkatkan harga diri, dan memperbaiki orientasi tentang kenyataan. Untuk poin yang ketiga, sentuhan perlindungan. Untuk sentuhan ini merupakan sentuhan yang digunakan untuk melindungi perawat dan atau klien. Contoh dari sentuhan perlindungan adalah mencegah terjadinya kecelakaan dengan cara menjaga dan mengingatkan klien agar tidak terjatuh. Sentuhan dapat menimbulkan berbagai pesan, oleh karena itu harus digunakan secara bijaksana. Untuk selanjutnya, mendengarkan. Untuk lebih mengerti dan memahami kebutuhan klien, mendengarkan merupakan kunci, sebab hal ini menunjukkan perhatian penuh dan ketertarikan perawat. Memahami klien, salah satu proses care ini menurut Swanson 1991 adalah memahami klien sebagai inti suatu proses digunakan perawat dalam membuat keputusan klinis. Memahami klien merupakan pemahaman perawat terhadap klien sebagai acuan melakukan intervensi berikutnya. Care dalam spiritual, kepercayaan dan harapan individu mempunyai pengaruh terhadap kesehatan fisik seseorang. Spiritual menawarkan rasa keterkaitan yang baik melalui hubungan. Udah cepet. Yang baik dan saling menghargai. Gak apa-apa. Gak apa-apa, gak apa-apa. Ini di sini. Ini yang lagi. Sasamu. Ya. Caring dalam spiritual, yaitu kepercayaan dan harapan individu mempunyai pengaruh terhadap kesehatan fisik seseorang. Spiritual menawarkan rasa keterkaitan yang baik melalui hubungan interpersonal atau hubungan dengan dirinya sendiri, interpersonal atau hubungan dengan orang lain dan lingkungan, serta personal atau hubungan dengan Tuhan atau kekuatan tertinggi. Hubungan caring terjalin dengan baik apabila antara perawat dan klien empati suatu sama lain sehingga keduanya bisa menjalani hubungan. Mendapat apa ya? Itu cucu guyon. Dapat memahami ya. Gak kudu padha kata-katane iki. Langsung mesti bayar pakai ini. Iya. Untuk berikutnya, Iya. selanjutnya keperawatan keluarga. Keluarga merupakan sumber daya dari keberhasilan intervensi. Keperawatan sering bergantung pada keinginan keluarga untuk berbagi informasi dengan perawat untuk menyampaikan terapi yang dianjurkan. Manajemen kesehatan klien membantu keluarga untuk aktif dalam proses penyembuhan. Klien merupakan tugas penting anggota keluarga. Sekian dari saya, terima kasih. Sekian dari kami. Sekian dari kami, terima kasih.